Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nih terpaksa mau buat artikel yang buat video yang intinya mengajak jangan beli PCX 160 ya. Nah, masalahnya adalah banyak hal sih. Dari sisi tampilan no problem, itu tergantung selera, ada yang suka ada yang enggak, tapi kalau suka ya silakan. Soal performa ya itu selera juga, ya silakan. Motornya juga jelas menang irit, lebih irit daripada misalnya NMAX ini yang sekarang ini. Kok irit 39,5 ya, padahal biasanya kayak kebut-kebutan. Padahal nggak penulis reset sama sekali bisa sampai 39,5. Entahlah. Jadi dari sisi performa, dari sisi tampilan, nggak ada yang perlu dimasalahkan lah ya. Mungkin ada yang ngomong gara-gara suspensi gak nyaman ya, ada yang mengeluh jedak-jedok. Tapi ya mau ngomong gimana, itu adalah istilahnya karakter. Kalau nggak mau dibilang penyakit, karakternya Matic Jepang, karena ya NMAX pun begitu. Tapi bukan itu, karena apa? Karena ya masih bisa dibenahi. Jadi motor penulis ini kan termasuk sih, termasuk yang penyakitan juga. Tapi sekarang kan wes enak. Nyaman. Ini penulis muter ini karena 2 hari terakhir ini nyoba 0-100 gagal terus. Soalnya penulis penasaran kok rasanya setelah pakai minyak goreng kok akselerasi jadi 18 detikan dari sebelumnya 19 detikan, tapi bola wis. Ya balik lagi ke topik. Soal suspensi enggak, karena ya sama lah ya dengan NMAX ini, sama-sama sama-sama desainnya nggak cocok untuk Indonesia, cocoknya untuk jalan super mulus, super datar yang ada di Jepang sana. Karena mereka desainnya ya nggak mikir orang Indonesia lah ya. Sopo orang Indonesia itu, orang apa orang Indonesia itu, orang ya pikirannya orang Jepang gitu kali ya. Mereka cuek dengan kebutuhannya rider Indonesia, gak ngereken. Oh, ada NMAX CC. Suspensi apa itu ya? Standar mungkin ya. Soalnya kok gak wani kencang. Suspensi itu baru nyaman kalau stoppernya diganjel ya. Stoppernya PCX dan NMAX emang beda, tapi ya sama cara kerjanya. Begitu diganjel enak sudah, jadi kayak motor manual ya.
yang swing armnya, pivotnya cuma satu. Kalau sebelum diganjal kan ada dua. Terus ganti suspensi, ya seperti penulis posting barusan tuh, bikin nyaman. Jadi bukan soal suspensi. Kalau getaran, ya PCX 160 mungkin ada yang mengeluh getar, kalau boncengan getar parah gitu ya. Tapi penulis mau ngomong apa? NMAX pun ada yang ngomong getar juga. Jadi ya getar itu cuma tergantung toleransi lah. Yang rembes, rembes itu baru ada berapa ya? Ada dua yang masalah yang menurut penulis kritik. Kalau yang masalah misalnya bodi mengat, itu masih bisa diatasi. Cuma soal tampilan, di lakban, di lem, bisa lah ya kali. Ya sudah lah, mungkin apa kayak bodi gampang lepas itu, mungkin level ketidaknyamanan, level annoyance-nya, level merasa terganggunya mungkin apa ya, kalau dibanding NMAX ini mungkin ya sama ketika bunyi motor jadi bunyi-bunyi jadi ter gitu ya dari mesin, atau ketika kecepatan agak rendah dari bodinya yang bunyi ter, itu level annoyance-nya ya. Tapi mestinya tidak mempengaruhi suka atau tidaknya, karena ya normal lah itu. Yang termasuk mengganggu itu adalah dari lampu depan. Nah, lampu depan ini kocak, gampang kocak. Nah, entah mengapa kalau pas bermasalah solusinya adalah diganti total. Penulis sudah pernah menjelaskan ya soal ini sebelumnya, tapi penulis bahas lagi. Ini dua masalah ini bukan yang menyebabkan penulis menganjurkan jangan beli PCX 160, bukan ya. Jadi masalah rembes dan lampu depan. Nah, lampu depan ini entah mengapa ya, solusinya kalau sudah lampunya konsumen getar, getar itu lampu itu kan ada pengatur ketinggiannya. Nah, rupanya pengatur ketinggiannya ini longgar gitu ya, jadi kocak. Nah, entah mengapa solusinya adalah ganti. Masalah ini jadi apa? Perhatian penulis karena pernah ada yang gagal servis pertama dari bulan ya. Jadi kan servis pertama itu ada beberapa bulan harus servis pertama, terus satuan lainnya adalah kilometer. Tapi biasanya yang habis duluan adalah dari ukuran bulannya. Jadi diwajibkan berapa ya? 1 bulan apa berapa? Lupa penulis. Itu harus sudah servis pertama. Nah, dia gagal. Nah, karena gagal ini jadi nggak dapat ganti gratis. Berapa gitu ya, 2,5 juta atau berapa ya? Lupa penulis. Jadi karena dia nggak ke cover garansi, dia harus keluarkan uang 2,5 juta untuk benahi lampu depan. Ini contoh knalpot racing nggak bagian banter lagi ya. Lihat nih, nggak bisa ninggal motor depan ini, kecepatan segini sih. Nah, yang penulis masalahkan adalah karena
disuruh ganti total. Jadi kalau misalnya ada apa yang klaim gitu ya, klaim gratis ya, yang diganti total adalah seluruh lampu depan. Masalahnya dari yang penulis simpulkan, itu yang jadi masalah sebenarnya bukan ada cacat produk, bukan cacat produk. Jadi penyebab lampu getar itu bukan cacat produk kalau menurut kesimpulan penulis. Yang bikin lampu depan getar itu adalah cacat desain. Jadi dari desainnya, lampu depannya PCX 160 itu pasti bakal getar. Apalagi kalau misalnya ridernya ini sering lewat jalan kayak yang kayak dilewati penulis ini, banyak perubahan permukaan jalan dan harus agak kencang jalannya. Ini karena apa ya? Itu loh, bagian pengatur ketinggian lampunya itu loh, dudukannya itu loh, modelnya model plastik gimana gitu loh. Levelnya itu setara kayak level mainan anak-anak 5 ribuan. Bagian rakitan-rakitannya. Di bagian pengait yang ke lampunya itu nggak ada karet atau apa. Jadi langsung plastik dengan plastik, padahal itu bagian yang saling bersentuhan, yang saling terkait ya, dan itu disuruh menahan getaran. Padahal ya setahu penulis, getarannya PCX 160 termasuk gede juga, nggak seperti yang diomongkan Iwan Banaran atau siapalah vlogger yang ngomong motornya semut banget getarannya. Tapi kalau dari konsumen itu ada yang mengeluh getarannya kok lebih besar ya, ke tangan lebih terasa gitu. Kalau yang dari bengkelnya sampai ada yang ngomong, iya karena cc-nya lebih besar ya lebih getar lah, tenaga lebih besar lebih getar lah. Soal penyebab getarnya nggak perlu dibahas. Tapi yang jelas PCX 160 termasuk getar. Getarnya sampai kerasa di tangan. Apalagi kalau berhenti ya, kalau boncengan gitu katanya getarannya parah. Belum lagi kalau dibuat lewat permukaan jalan nggak rata gitu. Jadi dudukan lampu itu ringkih gitu loh desainnya. Nah, desain lampu ringkih ini kalau diganti baru sepaket semua, ya tetap sama, bakal gitu juga. Dan masalahnya kalau di bengkel gitu ya, nggak ada kayaknya istilah akal-akalan gitu. Kalau misalnya bagian kaitannya itu diganti yang fix, yang fleksibel, pakai karet atau pakai apa gitu. Sayangnya nggak ada seperti itu. Jadi ganti total, percuma ganti total, itu cacatnya cacat desain kok. Nanti suatu saat ya gitu lagi. Nggak ada perbaikan desain. Terus yang kedua mungkin masalah rame ya, masalah rembes. Ingat ya, penulis menganjurkan untuk tidak beli PCX 160 itu bukan karena masalah rembes ini ya. Bukan masalah rembes, tapi masalah yang berkaitan dengan rembes ini. Rembesnya di PCX 160 itu bikin ada kulan ngocor di
lubang drainasenya kulan sehingga ya menetes kemana-mana, menetes ke lantai, menetes ke rangka. Itu bisa jadi penyebab karat juga. Basah soalnya ya, basah itu kalau kena logam, sambungan logam mudah berkarat karena ya kena cairan yang bisa menghantarkan listrik dengan mudah. Dan karat itu terjadi karena perbedaan potensial listrik. Kalau ada cairan yang asam atau basah, dia akan mudah menyebabkan karat. Nah, Rembes ini termasuk rame, termasuk khawatir. Karena apa? Karena kulan itu terlihat berkurang. Ada yang sampai parah ya, parah sampai apa? Kulan itu cepat habis, air kulan dalam beberapa minggu habis, Kejadiannya terutama kalau ridernya modelnya kayak penulis kali ya. Lek nyetir saya naik kadang gaspol kayak gini nih, RPM tinggi kan, walau kecepatannya masih belum sempat tinggi. Ini motornya lagi nggak kencang ya, kemarin beli bensin, pindah pom bensin, ternyata pom bensinnya nggak enak bisa. Ini hubungannya dengan tenaga. Jadi pindah pom bensin pun bisa merusak performa ya. Dan levelnya bisa lebih parah daripada kena road racing. Nah, teruslah. Terus kembali ke topik. Yang yang Rembes ini sebenarnya dibilang enteng itu enteng, berat itu berat. Yang bilang enteng itu karena ya kalau air radiatornya kurang kan tinggal ditambahi. Dibilang berat itu karena kadang bocornya nggak cuma kulan tapi oli juga. Nah kalau sudah oli agak kritikal ya, karena ya tahu sendiri kualitas oli Honda itu kan di bawah standar. Dan Honda sendiri menuntut kalau nggak pingin garansi hilang, ganti olinya harus di bengkel resmi, servisnya harus di bengkel resmi. Jadi mau nggak mau harus pakai oli AHM, karena kalau ketahuan bukan olinya AHM bakal gugur garansinya. Kalau karena sama bengkel resmi dipaksa ganti oli tiap 2000 km, mau pakai oli lain itu kan ya jadi habis uang banyak ya, karena selain beli oli di bengkel harus beli terpisah. Tapi bukan itu yang membuat penulis menyarankan jangan beli PCX. Rembes banyak yang ngomong, ya namanya motor mas, namanya cacat itu ada saja, namanya problem itu ada saja, nggak ada produk yang sempurna. Oke, nggak ada yang sempurna. Masalahnya bisa disembuhkan enggak? Nah ini satu dari sisi konsumen, satu ya, nomor satunya
yang bikin penulis menyarankan jangan beli PCX 160. Satu, dari sisi konsumen, wes terserah lah, mau bahkan mengeluarkan uang 1 juta pun nggak masalah. Anggap aja ini ya wis apa sih kena cacat produk, karena wis kadung seneng motornya. Yang jadi masalah adalah bisa sembuh nggak. Nah, yang sembuh-sembuh itu memang ada, tapi ada juga yang nggak sembuh-sembuh. Yang sembuh-sembuh itu kayaknya adalah mereka-mereka yang kalau pakai motornya nggak pernah kenceng. Nah, sementara yang kambuhan itu adalah mereka-mereka yang butuhnya kenceng, butuh luar kota, butuh apa, mondar-mandir sering. Kalau disuruh makanya kalau pakai motor pelan-pelan, ada yang situasi di mana kalau pelan-pelan itu justru membahayakan, justru lebih mencelakakan ya, lebih resiko nyawanya lebih besar. Contohnya kalau keluar kota, di saat kendaraan besar-besar jalan kecepatan 70-80, sangat tidak aman kalau kita jalan di kecepatan 40 itu. Dipepet kan. Disuruh keluar jalan oleh kendaraan dari berlawanan arah atau yang searah. Pilih gitu apa pilih mengikuti kendaraan? Ya lebih aman harus mengikuti yang lain. Nah, masalahnya itu sembuhnya itu sembuh gak jelas kenapa. Jadi dibiarkan aja, tahu-tahu sembuh. Tapi ada juga yang dibiarkan saja makin parah. Bocornya nggak cuma kulan atau air radiator, tapi malah oli. Iya memang gantinya gratis kalau kita kalau diklaim ya, bisa diklaim, klaim gratis. Diterima. Walau kalau misalnya ada yang nolak ya, bisa minta bantuan ke customer care-nya Honda. Nanti sama Honda dipaksa bengkelnya untuk memberikan solusi. Nanti kepala mekaniknya sama mekaniknya bisa saja mendatangi rumah kita dengan minta maaf, mana wis motornya tak bawakan. Itu sampai begitu. Jadi selama garansi ya, kata-kata selama garansi ini cukup berat juga ya. Itu artinya kita disuruh pakai oli mesin yang jelek, merek AHM, dan mengeluarkan uang untuk servis kalau masa servis gratisnya sudah berakhir. Yes, masalahnya ya nggak sembuh sesudah diganti, karena ya itu lagi cacatnya bukan cacat produk, cacatnya itu nggak diperbaiki. Jadi mungkin desain sudah bener, tapi kayaknya kalau yang untuk water pump ini ya, produk yang dipakai untuk mengganti pun masih tetap cacatnya sama. Bahkan sudah sering ada cerita habis diganti rembes lagi, habis 20 km rembes lagi. Ini satu, yaitu dicoba dibenahi nggak bisa. Ini masalah yang nggak bisa ditolerir untuk beberapa orang ya. Ada penyakit motor nggak bisa disembuhkan. Nah ini kadang nggak bisa ditolerir. Biasanya yang begini nih yang pengen jual.
Kalau cuma sekali tok bisa langsung sembuh, nggak kambuh lagi, itu eh, ya dianggap anu lah, nggak ada yang sempurna. Yang penting bisa sembuh. Mau keluar uang 1 juta, 1 miliar, yang penting bisa sembuh. Kalau sudah diperbaiki sembuh, orang tenang, nggak kepikiran kejual. Tapi kalau misalnya ya diperbaiki nggak sembuh-sembuh, walau itu gratis ya, tetap orang itu stres, nggak suka. Ya daripada stres gitu mending nggak usah beli. Itu satu. Terus yang nomor dua, sikap dari Honda sendiri. Honda sendiri mencoba memberikan solusi, mencoba cari solusi gimana caranya nggak kambuh. Sayangnya enggak ya, karena Honda sendiri ngomong rembes itu normal ya. Jadi kayak nggak ada usaha untuk melakukan pembenahan baik desain ataupun produksi. Katanya kalau mau ganti silakan, gratis kok. Tapi masalahnya sudah diganti juga masih tetap terjadi, masih nggak sembuh. Jadi dari reaksi Honda tersebut, ya kita bisa anggap lah ya, bahwa Honda nggak niatan jualan yang motornya bebas penyakit. Keluhan konsumen ya wes ganti-ganti, oh gratis. Tapi masalahnya nggak sembuh walau sudah diganti itu. Jadi level ketulusannya, level itikat baiknya, level kemampuan teknisnya Honda itu wes turun gitu loh ya, turun. Itu nomor dua. Yang nomor tiga ini wes penulis merasa Honda ini gimana sih ya? Karena ternyata ya ada yang ngomong bahwa kalau mekanik menangani rembes, jadi membenahi kasus rembes, dia nggak dapat bayaran. Jadi mekanik yang kerja menangani rembes itu nggak dapat bayaran. Wes terserah lah antara kontrak Honda dengan mekaniknya gimana. Tapi kan orangnya kerja kok nggak dibayar. Orangnya sudah melakukan sesuatu ya demi untuk Honda, sama Honda kok nggak dibayar. Apa kasus rembes itu salahnya mekanik? Kan enggak. Kan itu cacat produknya Honda. Lah kok mekanik yang kena bebannya, yang kena dikorbankan gitu. Dan ya sebelumnya juga Honda kan sudah ngomong secara resmi bahwa yang menangani itu diserahkan ke bengkel masing-masing. Artinya apa? Honda nggak ngasih petunjuk. Sekarang bengkel masing-masing mau diapakan? Penulis nggak tahu lagi, bisa jadi semua kerugian itu yang nanggung bengkelnya ya ahasnya itu. Kalau ada yang mau terima walau belinya nggak di situ ya bisa jadi karena ya pingin konsumennya balik ke situ lagi biar dealernya dapat nama baik. Tapi Hondanya sendiri maaf ya, begitu penulis denger mekaniknya yang nangani rembes itu nggak
bayari, nggak digaji. Wah, wes. Aslinya penulis kalau ingin nyarankan saja beli motor Honda lah kalau gitu. Tapi kan ya nggak semua motor Honda mengalami banyak masalah seperti itu. Dari motor-motor seperti Honda Beat, Honda Scoopy, kan bebas masalah ini. Motornya relatif lebih handal. Walau Honda Beat sekarang kayaknya kenyamanannya turun drastis ya. Honda Vario ya nggak nyaman ya. Ya itu juga masih motor radiator ya. Dan sudah terkenal bahwa Honda pakai radiator itu nggak reliable. Jadi ya opsinya ya Scoopy ya. Kalau ingin ngejar model mungkin ya Honda ADV ya. Honda ADV itu kan walau ada masalahnya juga, motor yang diklaim sebagai bebas gerdek tapi masih terjadi gerdek. Tapi kan bisa disembuhkan gitu loh. Bisa disembuhkan walau dalam usaha menyembuhkan ini garansi hilang karena pakai komponen lain. Tapi ya dari kasus 3 masalah ini, penulis rekomendasinya jangan beli PCX 160 lah. Kalau suka PCX yang 150 aja, masa nggak jual lagi. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.